Para hadirin sekalian, jadi apa yang kita lakukan di dalam setiap saat kita melaksanakan ibadah sholat, sesungguhnya kita sedang mi'raj. Mi'rajul mu'min as-sholat. As-sholatu mi'rajul mu'min. Jadi setiap kali kita melaksanakan sholat itu adalah kita mi'raj kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan puncak daripada mi'raj kita itu kita menyatakan di dalam sholat itu, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibah. Itu sabda Nabi yang masuk di dalam, yang dimasukkan di dalam Al-Quran ketika memberikan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan kedua-duanya mengatakan apa? Assalamu alaina wa ala. Yang mana yang dimaksud dengan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin itu adalah yang seperti ini, yang datang ke majelis ilmu. Tidak gampang orang datang ke majelis ilmu itu, karena dia harus berperang dulu dengan nafsunya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran itu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Wahai orang yang beriman, orang yang percaya kepada rukun iman yang 6, orang yang melaksanakan rukun Islam yang 5, dan melaksanakan seluruh syariat dan sunnah Rasulullah. Itu arti daripada ya ayyuhalladzina amanu. Hal adullukum ala tijarah. Maukah engkau kutunjukkan perniagaan, usaha, upaya yang menjadi sebab engkau terhindar daripada azab api neraka? Maukah? Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan, tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah yang dimaksud itu bukan sekedar ucapan saja, tetapi mempertahankan iman sejak kita berada di alam arwah beserta seluruh kaum muslimin muslimat, seluruh roh manusia dari zaman Nabi Adam sampai sekarang. Ketika kita ditanya selaku ketuaan lagi soaling nenek, apa ada peketuanan? Sedap peketuanannya adalah apa, ada peketuanan? Kita menjawab qalu bala syahidna. Apa pertanyaannya itu? Qalu bala syahidna alastu bi rabbikum. So sedap peketuanan nenek lalu ditas ketika kita berada di alam roh itu. Selapu itu pada jawab qalu bala syahidna, saya bersaksi bahwa engkau adalah Rabb kami, penguasa kami. Maka sejak kita mengatakan seperti itu dan kita masuk di alam rahim, tetap kita mempertahankan iman itu, dan kita keluar dalam posisi tangan kita seperti ini. Begitu terlepas tangan itu kita menangis. Di saat itulah disambut kita oleh orang tua kita, dibisikkan juga kalimat yang sama di telinga kanan kita dan di telinga kiri kita. Terus seiring berjalannya itu, maka jadilah kita jadi orang yang balik, mampu kita pertahankan keimanan kita. Minimal juga kita menyuruh kepada anak-anak kita untuk pergi menuntut ilmu. Padahal ngaji adalah dalam rangka mempertahankan iman yang pernah kita saksikan ketika kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, qalu bala syahidna. Itu yang kita pertahankan. Setelah kita balik, diwajibkanlah kita untuk melaksanakan sholat.
terhadap karunia iman yang begitu besar itu, maka disyariatkanlah kita untuk melaksanakan sholat. Kita menghaturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia iman itu dengan mengatakan alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya, sampai kepada permohonan kita yang mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu. Jadi setiap kalau kita tidak mengucapkan kalimat itu setiap waktu, maka wala in kafartum inna azabi, orang yang tidak pernah bersyukur itu, dan itu dianggap orang kafir dan akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu bersyukurlah. Bersyukur bahwa kita ternyata sampai kita tua seperti ini nongka kelebet iman token dalam diri toh. Su percaya apa ndek? Coba angkat lima sindek percaya, coba angkat lima sindek percaya. Aku teleruan. Ini adalah saya kembalikan pemikiran Sidapadani kepada hal-hal yang lama dan hal-hal yang sering supada gawe. Dan mengapa kok asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah itu menjadi wajib, hukumnya menjadi wajib, menjadi sunat abad di dalam sholat itu. Mengapa begitu? Karena kalimat yang pertama kali ditulis oleh kalam atas perintah Allah itu adalah kalimat la ilaha illallah Muhammad. Jaka terempit kalam, wahai Allah, kenapa ada nama selain daripada namamu wahai Allah? Lalu Allah berfirman kepada kalam itu, wahai kalam, hati-hatilah engkau dalam bertanya. Kalau bukan karena pemilik nama itu, aku tidak akan menciptakanmu. Aku tidak akan menciptakan bumi dan langit, malaikat dan para nabi, seluruhnya tidak akan aku jadikan kalau bukan karena pemilik nama itu. Maka menjadi wajiblah kita menyebut nama itu setiap hari, setiap malam. Kembali, setiap gerakan daripada sholat itu adalah kalimat-kalimat yang ditemui oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap langit. Hanya ketika baginda Nabi mengucapkan salam, barulah para malaikat yang ada di langit pertama itu berhenti mengucapkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ketika baginda Nabi itu setiap kali akan masuk di langit pertama itu dengan Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar itu adalah pembuka hijab, pembuka penutup. Jadi makanya ketika orang mengucapkan Allahu Akbar itu, dia sebenarnya sedang diambil hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada orang yang tidak khusyuk ketika kita mengucapkan Allahu Akbar. Setelah itu baru dia kadang-kadang kemana-mana. Tapi ketika Allahu Akbar masuk. Termasuk ketika baginda Nabi sampai di langit yang pertama, dijumpai para malaikat itu sedang mengucapkan kalimat-kalimat tasbih itu. Hanya berhenti mengucapkan kalimat tasbih itu ketika menjawab salam baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, tumakninah itu menjadi penting di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allahu Akbar. Dan surat Al-Fatihah itu tidak pernah diturunkan
kepada nabi dan rasul sebelumnya, tidak pernah. Hanya kepada baginda nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diterima langsung kepada Allah, dari Allah Subhanahu wa taala, diterima langsung. Diterima langsung. Makanya Nabiullah Ibrahim itu ketika dia bertemu dengan Nabiullah Ibrahim di langit yang ketujuh itu, wahai Muhammad, malam ini engkau akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini engkau akan menerima surat yang tidak pernah diturunkan dan tidak pernah diberikan kepada nabi dan rasul sebelumnya, dan engkau akan menerima ayat yang tidak pernah diberikan kepada nabi dan rasul sebelumnya. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan Al-Fatihah itu kepada baginda nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan langsung dia memberikan lillahi ma fis sama, mulai dari lillahi ma fis sama. Coba mari kita sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tu'tu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah la yaghfiru liman yasha'u wa yu'azzimu man yasha'u wallahu ala kulli shay'in qadir. Ayat itu tidak pernah diberikan kepada nabi dan rasul sebelumnya. Dan barang siapa yang sering mengamalkan kalimat itu, ayat itu, barang siapa yang sering, bukan pernah membaca, yang sering, girang, itu membaca kalimat itu, tidak akan dicabut nyawanya sebelum sempurna imannya. Ini kelebihan daripada ayat itu. Baik, pada hadirin sekalian, ini jadi setiap kali seorang hamba membaca surat Al-Fatihah itu dalam sholatnya langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam hadis qudsi dijelaskan. Jadi ketika seorang hamba mengucapkan alhamdulillah, itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, hamdani abdi, oh hambaku memujiku, katanya. Semuanya atas kuasa Allah, biarpun berjuta-juta yang mengucapkan itu, langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dia seorang hamba mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi, hambaku menyanjungku, katanya. Demikian pula ketika seorang hamba dalam sholatnya mengucapkan Maliki Yaumiddin, majaddani abdi, hambaku mengagungkanku, dan seterusnya sampai akhir daripada surat Al-Fatihah yang dibaca oleh seorang hamba
dalam sholatnya langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu jangan berjelopet-lopet saja, tetapi ya sampurna saja di dalam membacanya.